Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang teramat sangat istimewa, yaitu insyaallah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita semua telah mengetahui bahwa di dalam bulan suci Ramadan terdapat banyak peluang dan kesempatan yang sangat istimewa, dan secara garis besar kesempatan itu berupa amalan-amalan yang berlipat ganda, sekaligus juga pintu ampunan yang terbuka dengan selebar-lebarnya. Namun kita semua perlu untuk selalu menyadari bahwa semua peluangnya Allah siapkan dan Allah peruntukkan untuk orang-orang beriman itu tidak diraih dan didapatkan secara otomatis. Peluang itu akan menjadi kebaikan bagi kita apabila kita mampu untuk memanfaatkannya dalam bentuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu untuk kita tempuh agar kita mendapatkan manfaat yang maksimal dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita memperlakukan bulan suci Ramadan ini seperti bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah seorang laki-laki datang kepada beliau dan laki-laki tersebut meminta nasihat dan mengharap agar nasihat itu disampaikan secara singkat. Maka Nabi SAW memberikan nasihat dengan mengatakan, "Idza qumta fis salati fasalli salatan muwaddi'." Jika engkau berdiri melakukan salat, maka salatlah seperti salat terakhir atau salat perpisahan. Pesan ini memang tertuju khusus pada ibadah salat. Namun substansi daripada pesan ini bisa kita hadirkan dalam setiap ibadah, di mana ketika seseorang melakukan suatu ibadah dan ia berada dalam suasana bahwa ibadah itu adalah ibadah yang terakhir, maka itu sangat membuka peluang yang sangat besar ia melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh kekhusyuan. Kita bisa bayangkan bagaimana kekhusyuan seseorang yang sedang sakit dan telah divonis oleh dokter bahwa hanya dalam beberapa waktu dengan kalkulasi medis ia akan dijemput oleh yang namanya kematian. Maka tentu situasi tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kekhusyuan ibadah yang ia lakukan. Nah, suasana seperti itu penting untuk kita hadirkan di dalam kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan. Kita berusaha merasakan bahwa jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan agar kita melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh kekhusyuan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini
banyak amalan-amalan yang memiliki nilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun sekali lagi amalan itu tidak didapatkan secara otomatis. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi nilai pahala yang kita dapatkan adalah keikhlasan yang menjadi pijakan dari setiap amalan. Keikhlasan adalah penentu penting dalam hal nilai pahala yang kita dapatkan dari setiap amalan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau bersabda, "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Semakin ikhlas niat seseorang, maka semakin besar nilai pahala yang ia dapatkan, meskipun amalan yang ia lakukan kelihatan sangat sederhana dan simpel di mata manusia. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, "Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah." Betapa banyak amal-amal yang kelihatannya kecil di mata manusia tapi besar nilai pahalanya di sisi Allah karena niatnya yang ikhlas. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang besar di mata manusia tapi minim dan sedikit nilai pahalanya di sisi Allah juga disebabkan oleh keikhlasan orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga keikhlasan, dan salah satu wujud konkret dalam menjaga keikhlasan yaitu melakukan suatu amalan murni untuk mencari penilaian manusia dan menjauhkan diri dari mencari penilaian orang. Kemudian langkah yang berikutnya agar kita mampu untuk mendapatkan Ramadan yang berkualitas, yaitu kita selalu berusaha menjaga amaliyah Ramadan kita untuk tetap berada di dalam koridor sunnah Rasulullah SAW. Karena kita semua merasakan bahwa di bulan Ramadan ini selalu terasa peningkatan semangat di dalam beramal. Nah, semangat di dalam beramal ini membutuhkan panduan agar semangat tersebut senantiasa terarahkan dan tidak menggelincirkan seseorang dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, salah satu bekal penting yang kita selalu membekali diri kita dengannya adalah menambah keilmuan kita yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan sumber keilmuan dalam perkara-perkara ibadah dan yang lainnya adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Setiap kita hendak melakukan suatu amalan, maka kita semua berkepentingan untuk memastikan bahwa amalan yang akan kita lakukan tersebut adalah amalan yang memang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah, jika ketiga hal yang tadi kita sebutkan, yaitu memperlakukan Ramadan sebagai Ramadan yang terakhir, yang kedua menjaga keikhlasan, yang ketiga menjaga amalan supaya tetap dalam koridor sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah kita akan mendapatkan Ramadan yang berkualitas, dan insyaAllah kita meninggalkan Ramadan ini dengan catatan prestasi yang gemilang berupa diampuninya dosa-dosa kita dan bertambahnya catatan amal dan pahala kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.